saya bikin judulnya Winning LPDP with a Purpose. Kenapa? Karena sekarang purpose ini atau tujuan ini menjadi yang sangat penting ya. Karena kita lihat di sini banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang pengen daftar LPDP tapi ternyata tujuannya tuh belum jelas gitu loh. Mau ngapain ke depan gitu. Dan bahkan mungkin kalau yang tujuannya luar negeri banyak yang pengennya ya udah habis di luar negeri menetap di sana, stay di sana ya kayak misal di New York gitu ya kayak di sini ya udah habis itu nyaman nggak mau balik. Nah, apakah teman-teman kategori yang seperti itu atau apa? Makanya sekarang saya coba pingin membangun narasi bahwa kita tuh pengen dapetin LPDP bukan cuman karena pengen kuliahnya, bukan cuman beasiswanya, tapi memang benar-benar kita punya tujuan yang ingin kita lakukan, ingin kita raih gitu ya dengan beasiswa LPDP tersebut dan akan berguna juga untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi judulnya belajar pulang dan bangun negeri. Jadi belajar udah di luar negeri atau di dalam negeri pun nanti tujuannya belajar gitu. Kemudian harus pulang-pulang bikin sesuatu di Indonesia gitu. Oke. Kemudian sebelum masuk mungkin saya ingin self reflection dulu. Ini perlu kita coba dalami bareng-bareng ya teman-teman ya. Coba teman-teman masing-masing mendalami dirinya sendiri gitu ya. Tanyakan ke diri kalian sendiri sebenarnya untuk apa sih saya hidup gitu ya. Kemudian apakah ada tujuan mulia yang ingin saya lakukan dan ingin saya capai gitu. Jadi hal semacam ini bukan untuk apa ya, bukan bukan hanya hal klise yang kita lakukan gitu ya, tapi memang harus benar-benar harus dapat ini dulu gitu, refleksi ke dalam dulu sebelum daftar LPDP, bahkan sebelum milih kampus, bahkan sebelum apply segala macam, sebelum bikin esai, tolong refleksi dulu. Kenapa sih saya hidup di sini gitu ya? Kemudian apa tujuan yang ingin saya capai? Purpose-nya apa yang ingin saya capai? Karena kalau ini belum bisa mencapai ke apa yang akan kalian lakukan ke depan, belum tahu tujuan nanti ke depan seperti apa, itu akan sangat terlihat di esai gitu. Bahwa oh ini anak kepengennya ngasal doang nih atau kuliahnya atau pengen kuliah doang atau pengen nyari gelar doang atau ikut-ikutan aja itu akan sangat kelihatan gitu. Jadi ini perlu refleksi ini juga sama dulu saya yang saya lakukan cukup lama untuk benar-benar refleksi apa yang ingin saya capai ke depan, tujuan apa saya hidup ke depan gitu ya. Entah nanti akhirnya berubah pada saat kuliah atau pada saat berjalannya waktu nggak apa-apa asalkan memang tetap mendukung dengan tujuan mulia yang memang sudah kalian tetapkan gitu. Kemudian deeper reflection, refleksi yang lebih dalam adalah nantinya ketika sudah mulai akan menyusun ya, baru akan gitu ya, itu pun sudah harus berpikir bahwa apakah benar-benar nih esai dan rencana kontribusi kita benar-benar lahir dari purpose kita, dari pengalaman dan niat kita untuk benar-benar kontribusi gitu ya. Jadi bukan hanya karena FOMO ya, ini mungkin sering FOMO karena eh, di sosial media mungkin banyak orang-orang yang sudah masuk, kemudian kok kita pengen ikutan juga atau seperti apa itu perlu dijaga niatnya. Kemudian apakah ini cuman karena hasrat kita atau keinginan prestasi pribadi dari diri kita gitu. Itu perlu kita lakukan refleksi secara dalam sebelum kalian masuk lebih jauh. Karena kalau belum dapat dari dua pertanyaan tadi, at least dua pertanyaan tadi, yang pertama adalah masalah tujuan, tujuan untuk hidup ya, kemudian masuk lebih dalam lagi yang lebih rinci gitu. Bagaimana purpose-nya, bagaimana pengalaman atau niat kontribusi yang ingin dilakukan itu harus benar-benar teman-teman resapi lebih dalam gitu. Sebelum masuk ke esai. Ya, karena kalau udah masuk ke esai dan itu tapi hal-hal ini belum dapat, itu sangat kelihatan teman-teman. Jadi di esainya oh ini belum dipikirin mateng. Oh, yang ini hanya sekedar ikut. Oh, yang ini hanya sekedar daftar. Itu sangat kelihatan gitu ya. Oke, kita mulai bahas dengan common mistakes. Nah, itu tadi. Jadi setelah kalau kita nggak berhasil nih refleksinya, biasanya akan terjadi hal-hal semacam ini, yaitu rencana studi yang nggak nyambung dengan kontribusi. Misalnya mau ambil S2 ilmu lingkungan, tapi ternyata kontribusinya ditulis tentang digitalisasi UMKM. Ini misalnya, tanpa penghubung yang jelas. Bukan berarti misalnya yang S2 lingkungan nggak boleh ngambil, terus habis itu kontribusinya UMKM. Boleh banget gitu. Tapi harusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengkoneksikan ilmu yang kita dapat di S2 lingkungan tadi dengan UMKM. Misalnya yaitu mencoba membuat mitigasi risiko untuk lingkungan ya pada sektor UMKM atau di daerah rawan bencana. Itu misalnya. Jadi memang harus benar-benar kita pikirin matang, bukan hanya sekedar yang oh
pendidikannya ini, tujuannya ini, kontribusinya ini, gitu. Tapi harus ada koneksinya yang benar-benar rinci dan itu harus detail. Nanti kita bahas lebih dalam. Kemudian tujuan studi terlalu umum, ya ini yang paling kelihatan banget misalnya kopas dari website kampus atau cuman paraphrase atau hanya sekedar asal ngambil mata kuliah gitu misalnya itu akan sangat terlihat. Misalnya kampus ini unggul di bidang riset kayak gitu. Itu kan kayak cuman kalimat atau hal-hal yang bisa kita dapatkan informasi itu dari website kampus atau bahkan dari Instagram kampus gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencoba mencari lebih dalam gimana sih saya bisa tertarik mata kuliah ini kenapa? Saya kenapa pengen ngambil jurusan ini? Kenapa pengen di kampus ini? Apa yang membuat dia berbeda dari kampus yang lain? Apakah programnya lebih unggul ataukah dia punya profesor yang seperti apakah? Apakah ini sesuai dengan kontribusi ke depan atau apa? Itu harus benar-benar dalam. Nanti kita akan bahas lebih dalam di selanjutnya. Kemudian, nah ini, tidak ada keterkaitan pribadi dengan isu yang diangkat. Ini sangat sering terjadi ya, misalnya kita mau nulis tentang kemiskinan di desa gitu, tentang daerah tertinggal atau apa. Tapi kita sendiri pun nggak pernah punya pengalaman di sana, ataupun kita sendiri nggak kerja di bidang itu, nggak ada riset di bidang itu gitu ya, ataupun hanya sekedar mungkin searching di website atau di Google atau di ChatGPT misalnya gitu ya. Nah, seharusnya kita menceritakan pengalaman kita yang nyata, ya entah itu dari magang, dari KKN ya, ataupun dari keluarga kita sekitar ya, ataupun riset juga boleh gitu. Tapi benar-benar yang harus kita tunjukkan bahwa kita care atau kita peduli pada isu yang akan kita kontribusikan nanti gitu. Kemudian, nah ini yang sering terjadi juga nomor 4. Jadi saya coba ngambil common mistake yang terjadi ini dari 4 besar yang memang saya sering temuin gitu ya, dari beberapa menti ataupun beberapa teman yang sharing gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah ini yang fokus pada prestasinya gitu, tapi lupa bahwa dia harus membuat kontribusi, dia harus menceritakan apa yang dia lakukan pada saat dia mencapai prestasi tersebut. Jadi bukan hanya menceritakan, "Oh saya ini juara ini, saya tuh punya penghargaan ini, saya IPK saya segini," bukan hanya sekedar itu, tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian dapatkan tadi sehingga bisa berprestasi tadi, apa yang bisa kalian, ambil dari situ? Lesson learned-nya apa? Hikmahnya apa? Dan ini harusnya akan menjadi sesuatu yang malah bisa jauh lebih bermanfaat ke depan dengan, pendidikan atau beasiswa dari LPDP, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke harus berpikir ke depan 2 atau 3 langkah jauh ke depan gitu ya, bukan hanya sekedar, eee satu langkah ataupun langkah kecil ke depan, tapi harus benar-benar jauh melampaui apa yang sudah kita bayangkan sekarang gitu. Karena di sini butuh teman-teman orang-orang yang visioner ya, saya yakin teman-teman bisa untuk bisa ke arah sana gitu ya. Sama kok saya hal hal semacam ini, eee juga terjadi pada saya dan teman-teman award di LPDP yang lain gitu loh. Pada saat di awal pasti akan mengalami berbagai ya kesulitan, kesalahan gitu ya. Tapi yang namanya belajar, yang namanya memang benar-benar niat, apalagi dengan udah mulai ikut webinar seperti ini, nanti mulai mentoring atau mulai tanya-tanya ke award di LPDP segala macam, pasti kalian akan dapat lebih banyak insight gitu. Nah, kenapa sih purpose menjadi sangat krusial gitu ya, kalau kita sadar gitu bahwa Indonesia ini punya challenge yang luar biasa. Saya nggak akan menjelaskan satu-satu, cuman karena ini hanyalah masalah yang, apa ya, yang terlihat gitu ya di Indonesia, tapi sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar segitiga ini. Jadi coba saya bagi itu dari permasalahan yang terlihat, kemudian masalah struktural apa sih sebenarnya yang mendasari permukaan masalah yang ada terlihat sekarang ini, yang ada di media, yang teman-teman lihat di TV segala macam, ada sebenarnya faktor penyebabnya. Dan malah yang lebih dalam lagi adalah masalah sistemik yang sebenarnya menjadi dasar dari semua permasalahan yang terlihat saat ini. Nah, saya, melihat ini pun bahkan bukan dari kacamata saya sedang di Indo ya, tapi saya sedang di US, kemudian justru yang namanya kata orang-orang ya bener ya ternyata, kalau kita keluar dari sesuatu gitu ya, melihat sesuatu lebih jauh dengan view lebih jauh, misalnya kita misal berdiri di tembok aja, misal temboknya itu warna merah, kalau kita mepet tembok kan kita nggak tahu warna itu warna merah beneran atau enggak gitu malahan. Ya kan, kok iya taunya kita gelap aja gitu karena mata kita langsung di depan tembok itu. Tapi kalau agak menjauh, justru kita kelihatan warna tembok itu yang sebenarnya. Sama dengan hal ini, jadi ketika saya sempat pulang satu kali tahun lalu,
pada saat liburan, ternyata yang saya rasakan, beda banget ya Indonesia sekarang. Harga-harga lebih mahal, kemudian kok kayaknya banyak bukan kekacauan, istilahnya apa ya, kayak banyak konflik dan segala macam gitu. Dan semakin saya jauh di sini tuh semakin akan terlihat gitu loh, di sana seperti apa. Karena akhirnya jadi timpang apa yang kita alami di sini dengan yang dialami di Indonesia itu sangat berbeda. Nah ini coba nanti teman-teman bisa coba dalami satu persatu, mana sih sebenarnya, yang terkait dengan keahlian teman-teman, yang terkait dengan tujuan teman-teman ke depan. Ini bisa coba menjadi salah satu hal yang bisa coba kita dalami, ya nanti untuk menjadi bahan untuk esai teman-teman. Nah, sebenarnya dari semua permasalahan yang saya bukan cuman pengen bilang Indonesia banyak problem, nggak cuman itu, tapi pengen membuka mata teman-teman bahwa sebenarnya apapun background teman-teman, pendidikan teman-teman, pengalaman yang udah kalian miliki, kompetensi, skill yang saya yakin udah sangat luar biasa ya untuk yang teman-teman sekarang, yakinlah bahwa semua itu penting dan berguna untuk kemajuan bangsa. Karena bangsa kita tuh butuh kemajuan, butuh banyak progres, butuh banyak pengembangan di berbagai sisi, teman-teman. Jadi yakinlah di apapun yang teman-teman dalami sekarang, ilmunya ataupun keahlian yang sudah kalian miliki itu akan sangat berguna. Nah, sekarang tugasnya adalah explore gitu. Gimana sih caranya explore? Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah benar-benar terjun ke realita kehidupan ya, ke realita kehidupannya teman-teman. Bukan hanya ngawang-ngawang ataupun cuma nyari di website, cuma nyari di ChatGPT atau seperti apa. Bukan hanya itu gitu loh. Tapi fokus pada benar-benar titik di mana yang kita bisa bantu nih Indonesia di bagian mananya gitu. Misalnya ada yang fokus di pendidikan. Oke, pendidikan tuh luas. Di bagian mananya? Oh, aku coba fokus di pendidikan anak SD. Oke, anak SD juga banyak nih. Di mana yang mau kalian benerin? Itu harus benar-benar masuk ke situ. Jadi bukan sekedar essay yang bilang saya akan kembali ke Indonesia dengan nanti membawa mengusulkan kebijakan ini. Bukan hanya sekedar itu gitu loh. Tapi teknisnya seperti apa? Kemudian di titik yang mana nih yang akan kalian coba benerin, itu harus bener-bener detail. Step-stepnya seperti apa dan lain sebagainya. Makanya saya di situ kasih tulisan bahwa secara konkret dan relevan. Konkret ini perlu karena kita perlu detail teknis seperti apa nanti pada saat mengimplementasikan kontribusi dan itu harus dicantumkan dalam esai. Kemudian relevan juga dengan sebenarnya Indonesia ini sedang butuh apa gitu. Jadi jangan sampai ternyata kita melakukan sesuatu yang sebenarnya misalnya nih sudah programnya udah jelas, clear, udah ada, udah mulai menunjukkan perbaikan, terus kita bikin dengan hal yang baru beda lagi. Nah, itu agak-agak berat gitu. Tapi lebih baik memang benar-benar cari di tengah realita mana sih yang saya bisa lakukan perbaikan, di titik mana sampai di mana kemampuan saya. Kayak gitu. Dan untuk mencapai ke situ, apakah ada gap nih? Nah, gapnya ini yang kalian penuhi dengan nanti mau kuliah di LPDP. Ini gambaran utamanya gitu ya. Kemudian, nah ini yang ketika kita lupa purpose tadi, kita akan terlihat seperti ini nih, motivasinya bersifat personal, kemudian kurangnya niat dan ke arah yang kemana juga belum tahu, kemudian visi jangka panjang yang tidak sejalan dengan tujuan beasiswa LPDP, itu apa? Tujuannya adalah pengen membangun Indonesia dalam bidang yang bahkan kalau nggak salah yang sekarang udah mulai ada kategori-kategori gitu, cuman meskipun itu hanya kategori strategis beberapa yang menjadi tujuan utama gitu ya, bukan berarti yang lainnya nggak boleh, boleh. Cuman memang apalagi yang khusus di situ, misal transportasi dan apa segala macam yang memang sudah ada di LPDP sekarang gitu. Dan saya yakin apapun jurusan kalian pasti akan mau nggak mau akan nyambung ke sana juga gitu. Nah, jadi nggak ada alasan ya teman-teman buat bilang nggak ada inspirasi atau kehabisan masalah. Wah, ini malah nggak mungkin gitu kehabisan masalah, karena masalah Indo banyak banget sekarang gitu ya. Kemudian kurang ide dan segala macam, jadi nggak perlu teman-teman nggak perlu jauh-jauh ya mencari ke desa terpencil mana, nggak perlu gitu loh. Cukup pandangin sekitar gitu ya. Kemudian berpikir dengan lebih dalam apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaikan gitu. Jadi kayak misal contohnya adalah yang saya lakukan tahun lalu pada saat pulang ke Indonesia. Saya kan biasanya kayak jajan gitu misal di Indomaret atau di apa contoh gitu ya. Kemudian saya coba pengen jajan ke tempat toko kecil aja gitu loh. Toko toko kecil yang jual kayak ibu-ibu di rumah dengan jajanan yang kecil-kecil. Tapi pas saya tanya-tanya segala macam, loh kok ternyata sekarang tuh susah loh, apa-apa mahal. Kemudian
Biasanya saya beli, apa, misalnya waktu itu mau beli adem sari kalau nggak salah, yang adem sari saset kecil. Dulu tuh cuman berapa, sekarang harganya berapa gitu. Nah, sedangkan yang saya tahu gaji masyarakat ataupun penghasilan masyarakat sekarang nggak seimbang dengan kenaikan harga yang ada sekarang gitu loh. Nah, itu contoh kecil aja yang bisa kalian lakukan. Oh, oke, sekarang masalahnya adalah harga misalnya. Apa yang bisa saya lakukan di situ misalnya gitu. Kemudian kenapa orang-orang lebih suka ketika ada tetangga kita yang jualan toko kecil, tapi orang-orang tetap milih beli di misal toko yang udah besar misalnya. Jadi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dan kalau kita pikirkan lebih dalam itu akan menghasilkan ide yang akan membantu lingkungan sekitar kita gitu. Jadi nggak perlu yang harus ide kebijakan apa buat Indonesia atau apa. Nggak harus seperti itu gitu. Tapi yang penting adalah ide yang memang benar-benar nanti ketika kalian pulang, ketika kalian sudah nyampe di Indonesia setelah kuliah atau bahkan ketika kuliah pun misalnya kuliahnya di dalam negeri gitu ya, itu udah bisa langsung diterapkan misalnya, kayak gitu. Jadi suatu hal yang memang benar-benar akan kalian jadikan, tujuan utama untuk dilakukan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Makanya kenapa saya langsung awal dimulai tadi dengan reflection, karena kalau nggak dari situ, nanti ya pas dari saat kalian belum menemukan tujuan hidup kalian, belum menemukan purpose, belum menemukan detail, apa yang ingin kalian lakukan, di titik mana atau masalah apa yang ingin kalian selesaikan, nggak akan bisa nyampe ke membuat esai yang benar-benar 100% eee, memuaskan gitu. Bahkan bukan nggak 100% mungkin 50 atau 80% kayak gitu. Ya pasti akan ada celah di setiap esai, kita nggak akan ada esai yang sempurna. Tapi at least dengan kalian punya tujuan hidup tadi, dengan tahu purpose-nya apa, kemudian mempelajari kapan mistik yang terjadi selama ini seperti apa, dan tahu di mana keahlian saya, di mana masalah yang terjadi, apa masalah yang terjadi sekarang dan saya bisa ide, atau saya bisa membangun, atau saya coba bisa berkontribusi di bagian mana, itu yang akan membantu teman-teman menyusun esai. Jadi nggak usah khawatir nanti nulisnya gimana ya. Biasanya kalau saya sama menti atau saya sama teman-teman yang konsultasi gitu ya, bukan konsultasi sih sharing, biasanya nggak usah pikirin kata-kata dulu harus dibagus-bagusin seperti apa, nggak usah. Yang penting konsepnya dulu seperti apa nih, mau bikin apa, kemudian mau bikin perubahan apa untuk Indonesia, mau membantu di sektor mana untuk Indonesia, kemudian mau mencoba memperbaiki sektor apa untuk Indonesia gitu, kemudian di lingkupnya apa nih, siapa aja yang mau kamu bantu segala macam, itu jauh lebih penting daripada sekedar nanti menyusun kata-kata. Karena sekarang kalau mau menang-menangan bikin kata-kata atau apa, wah, toolsnya banyak banget ya catering sekarang ya, orang-orang udah pakai macem-macem gitu loh. Kalau mau juara lomba-lomba bahasa-bahasaan, bagus-bagusan bahasa Inggris, bagus-bagusan bikin esai, semua udah ada di ChatGPT, semua sudah ada di Grammarly, kayak gitu. Tapi konsep yang ada di otaknya itu yang harus benar-benar kita perkuat dulu sebelum masuk ke how kita membuat suatu kalimat yang bagus, atau suatu paragraf yang bagus, atau bahkan esai yang bagus, kayak gitu. Jadi teman-teman, tadi kayaknya kok berat-berat semua gitu ya di awal ya, jadi ini bukan nakut-nakutin, tapi justru ini adalah, eee, perjalanan gitu ya. Saya di awal dulu juga nulisnya, bahkan kalau bisa saya jujur ya, jujur banget nih, 4 hal yang tadi couple mistake itu saya lakukan semua di awal, pada saat, setahun sebelum ikut LPDP gitu loh. Baru kemudian bener-bener mentoring, bener-bener riset yang dalam, berkontemplasi gitu ya, bahkan harus, misalnya apa, saya mengambil waktu itu kayak misal sebulan atau 2 bulan, waktu itu bener-bener nggak mau pegang sosmed sama sekali gitu ya. Bener-bener mencoba kembali lagi ke dalam diri gitu loh. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya kayak gitu. Baru akhirnya bisa tuh nulis ketika udah 2 bulan atau apa, berkontemplasi, ngelihat sana sini, melihat langsung ya, bukan dari internet. Misal kemudian melihat permasalahan yang terjadi. Waktu itu saya kebetulan fokusnya apa yang ada terjadi di Kementerian Keuangan gitu ya. Melihat, oh Kementerian Keuangan itu sekarang ternyata seperti ini. Bisa dibilang kalau misal Kementerian Keuangan juara-juara gitu ya misalnya. Misal berbagai macam inovasi udah dilakukan, tapi kok rasanya masih kosong gitu misalnya, itu waktu itu yang saya rasakan gitu. Baru deep reflection lebih dalam lagi, "Oh ini yang terjadi, oh ini yang terjadi, oh karena ini," kayak gitu. Jadi memang benar-benar butuh waktu yang cukup lama untuk, bisa sampai ke mendapatkan tujuan itu tadi. Nah itu saya, dan saya yakin teman-teman jauh lebih luar biasa daripada itu gitu ya.
nggak harus harus diperrefleksi dulu, tapi siapa tahu ternyata sudah punya memang dari dulu dan sudah yakin dengan itu, tinggal how bikin kata-katanya gitu. Nah, jadi sekarang kerangka-kerangkanya itu harus disusun lebih baik dulu. Masalah nanti kalimatnya seperti apa, masalah nanti esainya seperti apa bentuknya itu bisa kita pikirin lebih lanjut gitu ya. Tapi yang penting adalah konsep utama tadi, mind map-nya seperti apa gitu. Oke, nah jadi yang penting adalah know yourself, build and design your own value, passion and contribution. Ini yang penting dulu nih, know yourself ya. Bahkan yang saya alami, mungkin banyak juga yang teman-teman alami ya. Misalnya udah bahkan masuk di kuliah jurusan tertentu pun rasanya kayak feeling lost gitu Kak. Ya nggak? Catherine pernah nggak ngerasain kayak udah jurusan apa, ternyata kok kayaknya bukan kita nih, tapi kita udah nyemplung gitu loh. Kan nggak mungkin terus tiba-tiba di tengah-tengah, aduh ganti lagi kan nggak mungkin gitu. Ya yang terjadi adalah kita mencoba berdamai dengan situasi itu, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, itu teman-teman akan jujur ya, selama perjalanan hidup saya ya justru di per LPDP-an inilah yang akhirnya bikin oh gini toh, oh gini toh, oh gini. Jadi itu akhirnya bikin lama-lama bikin sadar gitu. Jadi nulis tuh nggak sekedar nulis gitu, tapi bener-bener dari hati gitu ya. Entah itu kayak gimana nulisnya pada saat itu. Waktu itu saya juga dicoret-coret segala macam gitu. Cuman akhirnya ya ya udah, karena memang sudah ketemu tujuannya atau purpose-nya, meskipun itu mungkin sementara karena manusia kan akan terus selalu berkembang gitu ya. Meskipun itu masih sementara, tapi kita bisa menyampaikan dengan clear, ya itu akan diterima gitu. Nah, itu tadi refleksi, kemudian ini karakter-karakter yang sebenarnya yang dicari seperti apa sih sama tim LPDP. Mungkin ada 4. Yang pertama adalah komitmen, integritas, dan juga loyalitas pada bangsa. Ini harus benar-benar kelihatan gitu ya. Karena kelihatan banget misalnya hanya sekedar pengen ngambil jurusan aja atau cuma sekedar pengen dapat gelar atau apa itu akan sangat terlihat teman-teman gitu ya. Jadi yang orang-orang yang interview, yang akan review esai kalian nanti adalah orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya. Dan kalau kita nggak menunjukkan ini, bukan hanya menunjukkan terus dengan hanya sekedar kata-kata ya, tapi memang harus dengan pengalaman ataupun dengan eh, apa ya, niat tadi yang memang benar-benar harus kelihatan gitu. Komitmen dan integritas serta loyalitas pada bangsa gitu ya. Kemudian kepemimpinan yang berdampak dan juga etika profesional. Nah, jadi punya pengalaman yang memang benar-benar bahkan bukan hanya pengalaman ya, tapi ada kelihatan lah bibit-bibit yang oh kira-kira ini nanti bisa nih dia bikin perubahan. Oh dia berani nih. Oh dia akan jujur nih atau seperti itu akan kelihatan. Kemudian kontribusi sosial dan pemberdayaan masyarakat ini nggak mesti yang harus gede atau seperti apa enggak gitu ya. Tenang aja. Jadi yang penting adalah individu yang memang benar-benar aktif, misalnya aktif di sosial di komunitasnya sendiri ataupun di misalnya di level RT atau di level kelas gitu ya misalnya atau di level organisasi kampus misalnya. Itu bisa kalian ceritakan gitu ya. Dan kemudian sorry yang ini rencana jangka panjang dan kapabilitas global. Jadi ini nggak mesti yang harus muluk-muluk harus go internasional atau seperti apa enggak gitu ya. Tapi at least kalian adalah orang-orang yang tahu Indonesia di mata dunia itu seperti apa yang terjadi di dunia luar, apa yang terjadi di negara mana, apa yang terjadi ini dalam artian bukan berita-berita yang bukan berita-berita kayak yang sepele gitu ya, tapi misalnya dengan perkembangan saat ini tuh apa AI misalnya, kemudian dengan em, apa yang terjadi sekarang dengan perang, apa yang itu bisa akan memengaruhi bagaimana kalian berpikir nanti dan itu bisa memengaruhi kontribusi kalian juga. Itu misalnya gitu. Dan kemudian bagaimana merangkai 4 karakter tersebut dalam aplikasi LPDP? Nah ini, komitmen, integritas, dan loyalitas bangsa misalnya. Nah ini tunjukkan dalam esai dan interview nanti bagaimana Anda atau teman-teman semua berkomitmen untuk bisa kembali dan membangun Indonesia. Jadi bukan hanya secara teknis, tapi juga dengan memperkuat tata kelola, ekonomi, sosial yang lebih berkeadilan. Jadi artinya adalah dimanapun kalian punya skill, dimanapun kalian nanti akan kontribusi di sektor manapun gitu ya, hubungkan dengan bagaimana nanti ini bisa membangun Indonesia gitu. Nanti di situ ada contoh-contoh yang bisa kalian pakai teman-teman yang bisa nanti baca gitu ya. Mungkin saya nggak akan terlalu detail sekarang karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga nanti. Jadi itu misalnya contohnya
ini pun juga bukan contoh asli saya ya, tapi lebih ke saya coba ngarang aja bikin dari apa yang saya pikirkan gitu. Misalnya saya berkomitmen membangun ekosistem pelayanan publik yang lebih manusiawi gitu ya. Nah, kenapa di sini saya bisa menjelaskan misalnya di saat sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk digital, orang-orang berlomba-lomba untuk semuanya by system, semuanya otomatis, semuanya cepet 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 gitu kan, kalau layanan-pelayanan gitu ya. Tapi ternyata yang saya lihat di Amerika ketika semua sudah cepet cepet cepet, sekarang tuh orang pengennya apa? Balik lagi ke pengalaman atau pelayanan yang manual guys, gitu. Pelayanan yang memang 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 mereka tuh bener-bener didengar gitu loh. Mereka bener-bener pengen ngobrol sama misal ada masalah imigrasi misalnya, mereka tuh pengen ngobrol sama orang gitu, bukan ngomong sama aplikasi, bukan ngomong sama ChatGPT, bukan ngomong sama sistem yang cuman bisa ngasih kecepatan dalam pelayanan gitu loh. Yang ingin diharapkan orang-orang adalah masyarakat Amerika di sini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan secara humanis gitu loh, dengan pendekatan yang kembali lagi ke manusia tuh. Coba lihat kita yang Indonesia nih pengen banget ke arah sana apa-apa cepat akhirnya melupakan sisi humanismenya gitu yang itu terjadi sekarang di sini di Amerika yang ketika orang ke bank ya sekarang pengennya tetap ketemu sama customer service yang orang asli gitu loh di Amerika tuh kalau bank saya yang dekat rumah itu mau ngambil ATM segala macam mau setor, mau apa, itu kasih mesin tuh di depan, gitu. Jadi semuanya sudah langsung di situ. Bikin kartu baru atau apa sekarang by aplikasi, misalnya. Tapi orang tuh sekarang nggak butuh itu gitu loh. Oke, sekarang semua bisa cepat gitu. Tapi ketika ada masalah, tetap yang dicari adalah orang gitu. Dan sekarang kalau saya lihat di sini malah untuk ketemu orang yang agak susah gitu loh. Ketemu sama customer service bahkan harus booking sebelumnya atau seperti apa gitu. Nah, itulah yang waktu itu coba saya pikirin ini kalau lama-lama di Indonesia semuanya terlalu cepat, semuanya by system, semua ini, orang akan kehilangan sisi kemanusiaannya gitu loh. Jadi ketika ada masalah nanti, udah baca aja di situ, di chatbot ya istilahnya. Kayak gitu itu misalnya. Sementara dia nggak menyelesaikan atau nggak secara emosionalnya dia nggak selesai itu secara pelayanannya, secara apa yang menyentuh di hatinya. Kayak misalnya tadi, saya pas ke toko dekat rumah yang toko kecil gitu ya. Itu kalau ngobrol ya udah sekedar oh harga-harga mahal gitu aja tuh. Tapi ternyata di balik itu kan banyak faktor yang lain gitu. Ya, jadi itu contohnya. Jadi teman-teman perlu mencoba berpikir lebih jauh ke depan dan memang yakin bahwa oh ini loh yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar cari di internet atau bukan hanya sekedar dipikir ngawang-ngawang tapi turun langsung ke lapangan lihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kemudian nah ini kepemimpinan yang berdampak dan etika profesional. Ini teman-teman sudah mulai harus mencari-cari lagi ya pengalaman-pengalamannya. Ini nggak harus pernah jadi leader, nggak harus harus jadi ketua kelas atau nggak harus jadi ketua organisasi nggak gitu. Tapi at least punya pengalaman yang bisa kalian jual. Misalnya bahkan kepemimpinan misalnya Naura gitu di rumahnya punya adik gitu. Nah udah dia menunjukkan sifat leadershipnya menghadapi menangani adik-adiknya aja itu bisa jadi suatu cerita yang bisa berdampak gitu. Oh dia berarti artinya adalah mengenali adiknya sendiri, adiknya juga manusia, dia manusia punya sifat yang berbeda. Bagaimana dia menangani itu? Itu bisa contoh hal-hal yang bisa kalian nanti ceritakan di LPDP. Jadi nggak usah yang terlalu eh, mencoba mencari jauh apa yang terlalu besar. Oh, saya punya prestasi ini A, B, C, D. Tapi ternyata kita suruh nyeritain how to get there, gitu ya, how to mencapai ke titik itu, kita lupa gitu. Mending ceritakan yang simple, tapi memang benar-benar bermakna dan itu menjadi jalan kalian untuk bisa nanti ke depan seperti apa. Nah, ini contohnya kalau etika kepemimpinan ataupun profesional yang berdampak pada saat saya kan kemarin sempat di NYU Indonesia jadi presiden misalnya ini contoh. Kemudian sempat ada kecelakaan di sini dan itu akhirnya saya nggak mungkin dong berpegangan bahwa mau nggak mau saya tetap harus megang jabatan ini nih kayak gitu. Enggak, ya udah ketika saya sakit, oh udah saya lepas gitu. Itu artinya kan kita coba membagi kehidupan pribadi kita sama kehidupan, oh oke, yang ini harus tetap jalan pribadi kita pemulihan, misalnya seperti itu. Itu bisa kalian ceritakan gitu. Kan ada tuh esai yang untuk pengalaman membanggakan, pengalaman yang mengubah hidup kalian, pelajaran berharga pada saat ini itu bisa kalian ceritakan apapun gitu yang menurut kalian bisa benar-benar berubah. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi
kualitasnya atau skalanya udah wah lombanya tingkat nasional atau apa, bukan seperti itu, tapi lebih ke hal-hal yang bisa benar-benar merubah kalian, sehingga kalian nanti siap untuk bisa dapat beasiswa LPDP, begitu. Nah, berikutnya kontribusi sosial dan pemberdayaan masyarakat, ini sama ya. Misalnya teman-teman aktif nih di lingkungannya, misal jadi ada yang jadi di masjid, misal jadi tim apa istilahnya sekarang tuh? B BDM ya, Badan Dakwah. Nah itu. Ataupun di kampus yang lama, ataupun di kantor pun misalnya nggak hanya di kantor, tapi ternyata punya komunitas yang bisa dibantu. Atau misal sekedar, ya seperti ini, misalnya sering jadi sharing, atau bahkan Instagramnya teman-teman dipakai untuk sharing hal-hal yang bermanfaat, itu silakan disampaikan. Gitu. Jadi hal-hal kecil yang memang sesuai passion kalian, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kemudian ini juga rencana jangka panjang ya, juga melihat bahwa misalnya untuk kontribusi teman-teman ke depan tuh seperti apa gitu. Jadi untuk kontribusi saya biasanya minta teman-teman akan membagi menjadi 3 tahap gitu ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini jangan lupa dipertimbangkan juga, mempertimbangkan semua aspek yang terjadi di jadi misal teman-teman milih kampus dalam negeri pun juga harus melihat apa yang terjadi di dunia di global saat ini gitu. Di global saat ini oh seperti ini. Nah, di jangka panjangnya saya harus menyesuaikan ya atau seperti apa. Itu perlu benar-benar dilihat. Makanya menyesuaikan saya tuh nggak bisa yang semalam jadi nggak gitu. Dia akan berproses bertahap. Bahkan ketika udah jadi pun pada saat interview nanti biasanya kita juga akan menambah lagi apa yang ada di essay tadi. Misalnya untuk data-data pelengkapnya dan segala macam itu akan selalu bergulir teman-teman ya jadi ini adalah proses belajar yang nggak akan pernah berhenti gitu jadi bahkan ketika udah disubmit pun pasti nanti akan ada proses di mana kita harus mencoba menarasikan ulang esai kita pada saat interview dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin tips teknis nanti teman-teman bisa baca. Saya akan fokus ke esai aja, berarti ini administrasi. Nah, ini kalau untuk berkas-berkas ya nanti dibaca kayak persiapan dan segala macam. Harus benar-benar hati-hati, nanti dicermati masing-masing. Nah, ini struktur esai yang teknisnya adalah kalau saya sih biasanya mengawali dengan quote ya, quote itu sebenarnya nanti agak terakhir kita bikinnya, tapi kita taruh di awal, kita taruh di paling atas. Biasanya adalah untuk menggambarkan apa yang akan kita lakukan gitu, menggambarkan keseluruhan esai kita itu isinya apa, kayak misal transformasi apa, ataukah tentang SDM ataukah tentang lingkungan atau apa kita ceritakan di situ. Kemudian kita perlu menceritakan perjuangan diri atau dalam mempersiapkan beasiswa itu perlu banget kalian ceritakan untuk menunjukkan bagaimana kita benar-benar persiapan matang nih untuk bisa dapat beasiswa LPDP. Kemudian boleh ditambah cerita pribadi juga terkait perjuangan menempuh pendidikan. Kemudian rencana studi harus clear. Kayak tadi ya, rencana studi memang harus benar-benar cek di websitenya, tapi jangan lupa tanya-tanya juga ke senior nih, atau ke orang-orang yang pernah kuliah di sana misalnya, karena disitulah insight yang sebenarnya. Atau bahkan kalau menti saya tuh yang pada rajin-rajin, biasanya mereka bahkan sampai nanya ke profesor yang ada di kampus gitu, profesornya ataupun ke guru besarnya ataupun ya minimal ke senior yang pernah kuliah di situlah supaya dia mendapatkan gambaran secara lebih luas gitu daripada hanya sekedar di website. Kemudian kaitkan studi juga tentunya dengan rencana kontribusi, kontribusi kaitkan dengan isu nasional dan juga step-step yang dilakukan. Jadi struktur ini akan sangat mudah ketika berbagai tahap di depan tadi yang sudah kalian lakukan, refleksi, kemudian menyesuaikan dengan karakter-karakter tadi, kalau itu udah ketemu, ngerangkainya akan sangat mudah, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, SLPDP ya gampang-gampang susah lah. Karena yang gampang adalah how menyusunnya tadi, yang susah adalah mencari sebenarnya purpose apa yang ingin kalian lakukan ke depan. Itu yang paling susah gitu. Ini skolastik, nah ini skolastik juga nanti coba dibaca lagi karena filenya nanti saya share. Nah ini pada saat interview nanti mungkin sesinya beda ya. Mungkin ada teman-teman akan ada webinar lagi tentang interview. Tapi yang penting sekarang fokus ke esai dulu. Nah ini saya bilang kenapa akhirnya pada saat esai itu udah jadi, pada saat mau interview tetap butuh membaca lagi esai itu, dibongkar lagi atau dinarasikan lagi. Kenapa? Karena memang kalian perlu benar-benar membedah satu persatu nih. Setiap kalimat yang ada di esai itu akan menjadi pertanyaan, bisa menjadi pertanyaan. Artinya kalian harus siap dengan segala situasi nih. Dari esai tadi yang 2.500 kata,
Nah, masing-masing kata atau bahkan masing-masing kalimat itu akan menjadi pertanyaan. Nah, itu harus kalian siapkan gitu. Nah, tapi yang penting sekarang fokus esai dulu gitu. Nah, esai tadi sebelum masuk ke struktur esai, fokus ke apa yang sebenarnya ingin kalian capai, apa yang ingin kalian lakukan, masalah apa yang ingin kalian selesaikan gitu. Ini penjelasan kontribusi ya, jangan lupa ini yang biasanya saya selalu ingetin ke teman-teman. Ini pun juga saya dulu dari berbagai macam coretan-coretan esai dari mentor gitu ya, yang akhirnya coba saya kumpulkan, oke, yang penting adalah gimana kita menggunakan metode SMART gitu ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Jadi apa yang akan kita lakukan tuh clear, jelas gitu loh. Kemudian terukur dan juga pasti bisa kita capai dan realistis juga dan juga ada timeline-nya seperti apa. Kemudian kaitkan juga dengan program atau regulasi pemerintah, apalagi benar-benar sekarang LPDP bahkan ngasih statement ya kalau teman-teman baca di saya juga kemarin kasih tahu sama beberapa menti juga sekarang ada beberapa tema khusus untuk kontribusi, tapi bukan berarti terus harus fokus ke tema itu, tapi lebih luas gitu. Yang penting bagaimana kita menghubungkan ke situ supaya menyambung gitu ya dengan apa tujuan pemerintah. Kemudian kolaborasi dengan pihak terkait ini juga penting, jelaskan dengan detail siapa saja stakeholder terkait dengan program kita. Jadi karena kita nggak mungkin melakukan sesuatu tuh sendirian teman-teman. At least pasti kita akan butuh partner. At least kita akan butuh orang yang akan membantu kita. At least kita butuh pihak lain yang juga pasti terkait dengan kita. Misalnya kita mau bikin sesuatu di masyarakat, ya at least kita tanya masyarakat itu apa yang mereka butuhkan. Seperti apa contoh yang mereka. Nah, at least kan mereka akan jadi stakeholder kita gitu loh. Itu harus kalian capture di sini. Gitu. Kemudian bentar, next. Nah ini ada beberapa hal yang harus teman-teman buktikan ke para interviewer ya, dedication and perseverance bagi memang benar-benar niat nih, ketekunan teman-teman, dedikasi teman-teman untuk bisa membuat sesuatu yang baru untuk Indonesia. Kemudian emotional maturity ini tadi ya, bagaimana kalian menceritakan pada saat ini. Kan ada pengalaman kurang membanggakan gitu-gitu ya. Bagaimana dari pengalaman itu akhirnya membentuk menjadi diri kalian yang baru dan lain sebagainya. Kemudian critical thinking, bagaimana berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah secara kritis. Continuous learning, nah ini belajar yang nggak akan pernah berhenti gitu ya teman-teman. Yakin bahwa ketika lulus LPDP bukan cuma sekedar lulus gitu loh, malah itu justru membuka tantangan berikutnya. Lulus kuliah bukan sekedar lulus, tapi membuka peluang atau tantangan berikutnya yaitu untuk bisa nanti segera berkontribusi untuk Indonesia. Itu akan berjalan terus. Kemudian leadership potensi ya tadi meskipun teman-teman nggak usah khawatir misalnya oh kak saya belum pernah punya pengalaman jadi ketua organisasi atau apa nggak mesti gitu ya tapi bisa ceritakan apapun yang kalian lakukan bahkan di lingkup keluarga, di lingkup pertemanan pun dan segala macam itu bisa kalian ceritakan untuk bisa membangun perspektif oh ini loh anak ini punya kapabilitas sebagai leader ke depan misalnya. Kemudian adaptability atau flexibility, jadi dengan berbagai macam apa yang terjadi sekarang, ada perubahan apapun, kalian tetap bisa ngikutin perubahan itu dengan baik, tetap beradaptasi dengan baik, itu bisa kalian ceritakan juga. Jadi ini 6 hal yang sebenarnya secara nggak langsung itu akan dilihat oleh para tim interviewer. Nah, ini perlu nanti sebelum jauh lagi ke esai, teman-teman perlu perlu juga melakukan brainstorming di diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi latar belakang teman-teman dan ini sebenarnya saya coba ingin merangkum dari semua yang udah kita bahas dari awal tadi, apa sih yang harusnya kita siapkan gitu ya. Yang penting teman-teman harus tahu sadar juga apa pengalaman yang sudah kalian miliki, latar belakangnya baik dari segi pendidikan, kemampuan, kemudian dari segi keluarga dan segala macam seperti apa, kemudian apa yang teman-teman lakukan saat ini gitu itu akan sangat berpengaruh kan kadang orang nggak mesti juga nih misal S1-nya apa sekarang kerjanya apa itu bisa sangat berbeda dan itu akan mempengaruhi perspektif kalian nanti ke depan pada saat mau mengambil kuliah gitu jadi makanya ini saya coba minta teman-teman bedah masing-masing apa yang terjadi di masa lalu, entah itu pengalaman, pendidikan, dan segala macam, kemudian aktivitas saat ini, apa yang menjadi fokus kalian saat ini, dan bagaimana itu nanti membentuk ke depan, dan kemudian dari nomor satu dan dua, yaitu dari past and present, kita perlu menyiapkan next-nya seperti apa. Gitu, rencana pribadi, untuk pribadi sendiri, gitu ya, untuk sosial atau masyarakat, dan juga untuk negara seperti apa. Jadi, misalnya apa, misal kalian ngambil S1-nya dulu beda gitu, ternyata ngambil S2-nya di bidang HR misal. Nah, nanti
kontribusinya mau di bidang apa nih? Kenapa di HR? Kenapa nggak ngambil yang sesuai dengan yang S1? Itu misalnya. Kenapa makanya satu 2 3 ini akan selalu beriringan dan teman-teman harus memang benar-benar clear membedah satu persatu untuk bekal nanti membuat esai yang lebih berisi gitu ya. Jadi saya sekarang di sini nggak mau share untuk hanya sekedar bikin esai yang bagus gitu ya, tapi percuma bagus kalau nggak ada maknanya, tapi lebih ke esai yang meaningful, yang memang benar-benar menunjukkan purpose kalian hidup dan juga apa yang ingin kalian capai untuk membangun bangsa Indonesia, gitu. Oke, dari kita udah bicara tadi, kesimpulannya adalah dari semua tahap LPDP, be original ya, karena kalau udah kalian berkontemplasi tadi, udah kontemplasi, mau nanti di debat apapun sama interviewer, pasti kalian akan punya jawabannya, ataupun bahkan kalaupun nggak punya jawabannya, kalian sadar bahwa, oh ini adalah bagian dari pembelajaran saya, kayak gitu misalnya. Itu yang akan bisa terlihat banget mana yang orang yang benar-benar original ya, yang memang artinya original ini bukan berarti menjadi diri sekarang, oh ya udahlah dijalin aja dengan situasi seperti ini, bukan seperti itu. Tapi lebih ke yang original itu artinya, oke menerima apapun yang udah dia lalui, udah dia pelajari segala macam. Dan itu memang benar-benar dari prosesnya sendiri, bukan hanya sekedar menjiplak ataupun hanya sekedar searching atau apa gitu ya, tapi benar-benar riset sendiri, dia susun sendiri, kemudian dia benar-benar melakukan kontemplasi yang dalam gitu ya. Itu kalau udah original nih ya, mau apapun nanti pertanyaan dari juri, insya Allah bisa jawab gitu. Kemudian inline ya dari awal sampai akhir. Jadi ketika tadi intinya kalau udah dapat nomor satu nih udah jadi orang yang apa ya, original gitu ya, menyusun dari awal sampai akhir secara memang benar-benar kontemplasi yang dalam, otomatis pasti akan inline dari awal sampai akhir. Nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah belok gitu. Kok ada yang berubah nih ternyata jurusannya atau apa seperti itu. Kemudian be the best version of yourself. Jadi ketika memang banyak masukan atau banyak misalnya esainya ketika waktu itu esainya sekarang belum memuaskan atau seperti apa, diganti oleh mentor atau seperti apa, itu merupakan tahapan yang memang harus kita lalui dan itu akan selalu membentuk kita, yakinlah bahwa nggak akan ada perjuangan yang sia-sia gitu loh. Jadi mau diganti apapun, mau di debat seperti apapun oleh nanti pada saat interviewer, pada saat interview oleh interviewer gitu ya, kemudian pada saat mentoring atau segala macam, selama kalian memang benar-benar punya pikiran yang terbuka gitu ya, oke, oh ini bagian dari pelajaran buat saya nih, ini bagian perbaikan, begitu. Dan itu akan sangat membantu teman-teman ketika nanti setelah menyusun esai dan interview. Kemudian lebih sering praktek, ini praktek lebih cocok buat nanti pada saat interview juga, pada saat mengerjakan tes skolastik segala macam, dan juga sebenarnya pada saat menyusun esai ini juga salah satu langkah untuk membantu pada saat teman-teman bikin paper pada saat kuliah di S2 nanti, ataupun pada saat eee, di teman-teman di magister misalnya yang Indonesia ataupun yang di luar gitu. Karena rata-rata kalaupun contohnya saya di US ini semua tugasnya itu pasti paper gitu ya, dan udah nggak pernah lagi tugas-tugas yang model hafalan ataupun ujian yang hafalan atau teori, itu jarang banget, atau bahkan saya belum pernah sih di sini. Selalu bikin paper atau bikin, suatu apa ya, esai gitu ya, semuanya semuanya adalah diawali dengan dari SLPDP ini, gitu loh. Jadi ini proses belajarnya dan itu untuk bekal kalian nanti ke depan. Gitu, kemudian nah ini ya key success factor yang mungkin misalnya teman-teman mau ikut LPDP mau yang kapan pun, dari yang sekarang ataupun mau yang tahun depan atau yang kapan gitu ya. Pokoknya mulai dari sekarang lebih kita gali lagi potensi dari diri kita masing-masing gitu ya. Selalu berpikir kritis, inovatif, berpikir yang out of the box gitu ya dalam rangka continuous improvement ya. Jadi out of the box ini bukan berarti terus kita harus jadi yang nyeleneh itu. Ya boleh sih nyeleneh asal memang selama itu memang benar-benar bermanfaat gitu ya, bukan hanya yang out of the box tapi biar beda aja gitu. Itu ya lebih ke beda gitu ya, tapi lebih ke yang beda tapi ya oke, tapi bermanfaat juga gitu, bukan yang ngikutin mainstream gitu misalnya. Kemudian menciptakan solusi dari setiap tantangan yang dihadapi, jadi setiap melihat challenge, setiap melihat apapun hambatan di depan tuh dilihat sebagai tantangan gitu dan kita mencoba mencari solusinya, gitu. Kemudian realisasikan ide inovatif dimanapun Anda berada ya, dimanapun pokoknya sekarang kita
intinya melihat sesuatu tuh jangan dengan kacamata, "Oh oke, udah ngikut aja," kayak gitu. Udah nggak bisa seperti itu. Tapi melihat sesuatu, teman-teman perlu harus, "Oh, kalau sesuatu ini berjalan seperti ini, seperti apa dampaknya?" Misalnya kayak gitu. Itu akan membantu teman-teman nanti kerangka berpikir teman-teman ketika membuat esai. Dan juga contribute more gitu ya, apapun yang bisa kalian lakukan, hal positif yang bisa kalian lakukan, lakukan. Ya selama memang itu baik, selama memang itu bermanfaat dan tidak mengganggu jadwal teman-teman misalnya, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan teman-teman sendiri, itu perlu kalian lakukan. Karena semua yang kalian lakukan ini, tentunya istilahnya gini, untuk dapetin beasiswa LPDP terutama luar negeri itu kan nilainya bisa sampai miliaran nih secara value uang gitu loh. Kita harus memantaskan diri nih sebagai orang yang saya harus dapat misalnya beasiswa dengan nilai sekian gitu. Bahkan yang Indonesia bisa sampai ratusan juta gitu kan misalnya. Nah, sekarang kalian coba pikir, apakah diri saya yang sekarang tuh layak mendapatkan, eee, beasiswa senilai itu gitu loh. Apakah kita sudah pantas nih dapat ke situ? Nah, step-step ini membantu teman-teman supaya memantaskan diri kita supaya, "Oh, oke, dengan kepribadian yang seperti ini gitu, saya bisa nih mendapatkan beasiswa itu." Nah, itu akan terlihat kepantasan-kepantasan itu bukan hanya sekedar dari esai, tapi dari keseluruhan, bahkan dari saat mengisi form, dari, eee, mengisi form interview, semuanya dari step-step setiap langkah kalian, setiap nafas kalian itu harus pantas gitu loh untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu harus semua dipenuhin. Jadi bukan hanya sekedar dari esai. Jadi coba kita melampaui apa yang kita tulis gitu ya, tapi lebih ke mencoba merefleksikan esai itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui, sifat-sifat yang positif ini ya. Salah satunya dalam gampangnya, udah pokoknya ada waktu luang dikit, kalau nggak lagi capek banget udah bantuin siapa kek gitu ya, kontribusi apa gitu misalnya. Itu akan sangat, akhirnya memantaskan diri teman-teman supaya mendapatkan beasiswa yang teman-teman harapkan. Mungkin itu kayaknya nggak ada lagi. Nah ini terakhir dari Bu Menkyu pesan aja, LPDP bukan sekedar beasiswa, tapi amanah dari negara. Nah ini ya, amanah gitu teman-teman. Ingat kalau pegang amanah, artinya apa? Kita harus bisa mengemban itu dengan baik gitu ya, dan penerima harus kembali berkontribusi membangun bangsa. Jadi, kalau misalnya melihat cerita teman-teman yang di sosmed atau apa, misalnya memilih untuk stay di luar, ataupun nggak balik ke Indo, ataupun bahkan di Indo pun nggak terlalu kontribusi untuk Indonesia, ingat yang namanya amanah itu adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan, gitu. Dan kapanpun itu bisa diambil lagi oleh Tuhan, kapanpun itu bisa diwujudkan dalam bentuk lain oleh Tuhan selama ada selalu niat kita untuk selalu untuk menjaga amanah itu dan berkontribusi untuk bangsa, insya Allah semuanya akan lancar gitu ya. Tapi ketika ada satu pun niat kita kadang geser gitu ya, itu Tuhan juga akan pasti memperingatkan gitu. Jadi ingat semua yang kita lakukan ini adalah untuk Indonesia dan itu amanah, dan kalaupun kalian dapat nanti, kita perlu gimana caranya mengemban amanah itu dengan baik.